Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everybody. Good morning. Okay. How are you today? Oh, good. I'm fine too. Okay. Okay. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Halo. Ya. Oke, tadi kita sudah berdoa. Ada yang sudah mandi, ada yang sudah salat duha. Good, semuanya sudah mandi dan sudah salat duha, sudah wangi, sudah siap di depan HP atau laptop untuk melihat penjelasan dari Ustazah Juli ya. Nah, boys and girls, ada teman kalian, ada Bu Juli di sini tidak sendiri, ada temannya. Kalian tahu ini apa? Iya, ini adalah kerangka manusia. Ya, ini adalah contoh kerangka manusia. Tentunya ini tidak asli ya. Iya, siapa yang bisa tebak hari ini kita belajar apa? Oh iya, tadi kita sudah berdoa. Nah, semoga setelah kalian berdoa, Allah memudahkan kalian untuk menyerap ilmu yang didapatkan hari ini. Amin. Sudah tahu jawabannya? Ini kita akan belajar apa hari ini? Iya, good. Kita hari ini akan belajar masih tentang organ gerak. Kemarin tentang organ gerak hewan, sekarang tentang organ gerak manusia. Good. Ya, tadi temannya Bu Juli sembunyi dulu ya. Sekarang kita akan belajar ke materinya ya. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak manusia yang sekarang kita akan bahas ya, sama dengan alat gerak hewan ya. Ada dua. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu rangka yang tadi sudah ada contohnya. Kemudian alat gerak aktif yaitu otot ya. Fungsi rangka atau tulang itu apa sih? Yang pertama, fungsi tulang atau rangka adalah melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru ya. Kemudian yang kedua, membantu tubuh bergerak, karena kita selalu bergerak aktif, apalagi kalian nih masih masa pertumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah merah, dan itu biasanya itu terletak di sumsum tulang belakang ya. Kemudian bentuk tulang apa saja ya? Bentuk tulang ada bermacam-macam ya. Ada 5 maaf. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang sesamoid, dan tulang tak beraturan. Nah, tadi sudah ada bentuk tulang dan fungsi rangka. Kita lihat ya. Ada contoh gambar kerangka manusia. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah rangka kepala, yang kedua adalah rangka anggota gerak atas, yang ketiga adalah rangka badan, dan yang keempat adalah rangka anggota gerak bawah ya. Nah, rangka kepala itu terdiri dari tulang pelipis, kemudian tulang dahi, kemudian tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, itu ya. Ada tulang dahi, tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi. Itu rangka kepala. Kemudian rangka anggota gerak atas ya. Anggota gerak atas itu tangan, terdiri dari tulang rusuk, tulang selangkah, tulang belikat di sini belakang, tulang lengan atas di lengan atas, kemudian ada tulang hasta. Ini ada 2 tulang ya di sini. Ada tulang hasta dan tulang pengumpil.
ya, itu rangka anggota gerak atas. Yang ketiga adalah rangka badan yang ada di badan. Terdiri dari tulang rusuk yang ada di dada, kemudian tulang dada tengah-tengahnya, kemudian tulang belakang yang ada di belakang kita, kemudian tulang pinggul, kemudian tulang kelangkang, ya, sudah, dan tulang duduk, mohon maaf ya, dan tulang duduk seperti yang ada di gambar ya, kalian bisa melihatnya. Ada tulang kelangkang dan tulang duduk, itu adalah rangka badan. Selanjutnya rangka anggota bawah, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis ya. Itu tadi penjelasan tentang keseluruhan tulang yang ada di tubuh kita ya. Kita akan kembali lagi ke depan tentang bentuk-bentuk tulang. Kita akan bahas tentang bentuk tulang. Yang pertama adalah tulang panjang. Tulang panjang letaknya adalah di lengan dan di tungkai. Berfungsi seperti tuas yaitu untuk bergerak ya. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek tempatnya adalah di tulang jari kaki atau di ruas-ruasnya. Kemudian tulang telapak kanan, tulang ruas belakang, tulang jari, ruas-ruasnya, dan tulang tempurung lutut. Itu tulang pendek. Fungsinya menahan adanya suatu goncangan yang keras serta meredamnya. Sebagian tulang juga berfungsi untuk mengatur gerakan secara bebas. Tulang pipi tempatnya adalah di tengkorak dan belikat, ya, di sini. Itu tulang pipi. Fungsinya adalah melindungi bagian tubuh yang lembut, tentunya di tengkorak, dan tempat melekatnya otot yang kuat di belikat. Selanjutnya adalah tulang tak beraturan. Tempatnya adalah di tulang punggung, tulang panggul, dan tulang belakang. Fungsinya melayani berbagai kebutuhan tubuh. Tulang sesamoid tempatnya adalah di tulang kecil yang terletak di sekitar persendian atau otot. Fungsinya mengurangi pergeseran dan perubahan arah dari tendon. Oke, sampai sudah selesai tadi kita tentang pembahasan tulang. Ada bentuk tulang, ada fungsi tulang ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang otot manusia. Ada tulang, ada otot, ada gerak pasif dan ada gerak aktif ya. Fungsi otot manusia adalah yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, memegang, mengangkat, itu adalah fungsi dari otot manusia. Yang kedua adalah menggerakkan jantung. Dan yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yang bernutrisi dan oksigen. Satu ya, anak-anak, otot itu ada 3 macam. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos bekerja tanpa sadar, dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Dibentuk oleh sel-sel yang terbentuk gelendong. Yang kedua ujungnya runcing dan memiliki satu sel, ya, satu inti sel. Ciri-cirinya kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Terletak dalam organ dalam, misalkan organ pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, dan sebagainya. Nah, pergerakan otot polos itu lambat dan mudah lelah. Kerjanya tidak dipengaruhi oleh otak, jadi bekerja sendiri ya, tidak diperintah oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, menempel pada rangka, ada sisi gelap dan sisi terang. Karena ada sisi gelap dan sisi terang, maka dinamakan dengan otot lurik. Ciri-cirinya berbentuk silindris, ada garis gelap dan terang. Kemudian melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Berbeda dengan otot polos, otot lurik diperintah oleh otak ya, dan bekerjanya secara sadar. Cepat dan mudah lelah ya. Kemudian bentuknya panjang
memiliki banyak inti sel. Selanjutnya memiliki pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung berarti berada di jantung, betul ya. Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa istirahat ya. Berarti ini ya, capek ya, tapi dia tidak pernah capek. Kalau dia capek berarti kita innalillahi na'udzubillah min dzalik ya. Jadi masya Allah, tabarakallah, Allah menciptakan kita dengan organ yang spesifik ya, dengan fungsinya masing-masing ya. Otot jantung berada di jantung, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kemudian otot ini perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Bekerja tidak di bawah kesadaran. Dan saraf yang mempengaruhi adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-cirinya bentuknya silindris, memiliki cabang, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi juga tidak diperintah oleh otak, bekerja sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam gerakan otot ya. Yang pertama, gerak lurus dan membengkokkan itu biasanya ada di meluruskan dan membengkokkan siku ya, seperti ini. Itu gerak lurus dan membengkokkan. Yang kedua adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan ke arah tubuh ya, itu dengan contohnya merentangkan kedua tangan, itu menjauhkan dan mendekatkan ke arah tubuh ya, merentangkan tangan ke samping. Yang ketiga adalah gerakan menekan, contohnya adalah menekan plastisin dengan menggunakan tangan dipencet-pencet ya. Yang keempat, gerakan memutar, kepala memutar ke kanan dan ke kiri, ini namanya gerakan memutar, gerakan otot. Oke, tadi kita sudah membahas tentang otot ya. Sekarang kita akan pindah ke sendi ya. Kita akan membahas tentang sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah sambungan antar tulang. Tulang dengan tulang itu ada namanya sambungan, namanya sendi ya. Sendi yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel, kalian pernah lihat pintu ya? Pintu itu ada engselnya, antara pintu sama daun pintu. Pintu sama gawangnya itu ada engselnya ya. Jadi gerakan pintu adalah membuka dan menutup ya, hanya ke satu arah saja ya. Nah, sendi engsel adanya di tulang lengan atas dan hasta ya, ini. Terus tulang paha dengan tulang kering di bawah ya, di kaki kita. Nah, bergeraknya adalah ke satu arah. Yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana terletak di antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Nih, bergeraknya kedua arah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sendi peluru. Adanya di antara tulang panggul. Panggul itu di mana ya? Di panggul, antara tulang panggul dan tulang paha ya. Antara panggul dan paha. Kemudian tulang lengan atas dengan tulang belikat. Itu ada sendi peluru. Bergeraknya adalah ke semua arah. Contohnya begini. Ya. Ya. Yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar adanya di antara leher dan tulang tengkorak. Sini leher ya, dan tulang tengkorak. Bergeraknya berputar. Kalian kalau olahraga ada bergerak begini ya. Ini adalah fungsinya sendi putar. Kemudian yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser ada di antara tulang-tulang pergelangan kaki di bawah, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang ya. Pergerakannya kita kadang tidak berasa ya, padahal dia bergerak ya, bergeraknya secara bergeser. Alhamdulillah ya, materi tentang sistem gerak pada manusia atau organ gerak pada manusia sudah selesai, mulai dari rangka, kemudian otot dan sendi, semuanya bekerja sama agar kita bisa bergerak ya. Kalau salah satu terjadi masalah pasti tidak bisa ya, atau
tubuh kalian merasa sakit ya. Masya Allah, Allah menciptakan seluruh tubuh kita ya itu dengan sempurna dan kita harus bersyukur. Semua penciptaan yang Allah ciptakan baik itu di dunia ataupun kita makhluk hidup, ciptaan beliau itu diciptakan secara rinci sampai terkecil sampai sedetail-detailnya itu ada dalam Al-Quran loh nak ya. Di antaranya tentang penciptaan manusia ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu di rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Dengan menyadari kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dengan air, segumpal daging, dan tulang belulang, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bentuk syukur kita yaitu menjadi hamba yang bertakwa, yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Oke. Bagaimana? Menarik bukan? Pembahasan kita hari ini tentang sistem gerak ya, tentang penciptaan manusia. Masya Allah ya, kita kadang suka lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kadang kita suka menggunakan salah satu anggota tubuh kita dengan perbuatan yang tidak baik ya. Padahal ini adalah semua ciptaan Allah di tubuh kita, Allah yang membuat dan Allah nanti kelak yang akan mengambilnya, dan kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita yang ciptaan Allah ya. Nah ini hanya baru awal penciptaan Allah, nanti selanjutnya ya ada bahasan-bahasan lain ya tentang tubuh kita, ada macam-macam nanti ya. Sekarang tentang sistem gerak ya, dari sini saja kita dapat mengambil hikmahnya ya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi tentang sistem gerak pada manusia ya. Karena sudah selesai ya, Ustazah Juli akan memberikan oleh-oleh kepada kalian, yaitu mengerjakan halaman 127 sampai 128 ya. Mari kita sama-sama mengucap hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mohon maaf jika dalam penjelasan Bu Juli banyak kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat walaupun di rumah ya, jaga kesehatan masing-masing. Bu Juli dan teman Bu Juli mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.